NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin satu hari libur karena hari kemarin adalah merupakan hari raya Idul Adha, untuk saat ini sirkuit MotoGP Mandalika kembali dilakukan pengerjaan. Seperti yang kita lihat di depan, ini adalah tikungan ke-14 di bagian area outer line atau service road bagian luar atau bagian kiri. Dimana di sini sekarang sedang persiapan untuk melakukan pengaspalan di bagian outer line. Dimana kita lihat di sini sudah ada finisher. Kemudian untuk treknya sudah dilakukan frame coating dan sudah dilakukan pemberian garis, dan kemudian juga di sini sudah ada dump truck yang membawa aspal panas. Jadi itu tandanya sekarang akan dilakukan pengerjaan pengaspalan untuk lapis yang pertama di sini ya, untuk bagian area outer line di tikungan ke-14. Nah, seperti ini sahabat kesibukan yang ada di tikungan ke-14 di bagian outer line. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Dan juga bagi sahabat, tolong bantu saya dengan cara subscribe, kemudian juga like, dan apabila Anda suka dengan video ini, karena kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan baik di dalam isi narasi maupun di dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Terima kasih. Baik, langsung saja kita melihat lagi untuk bagian area pembangunan race control. Dan untuk pembangunan race control sekarang untuk bagian atapnya masih dilakukan penyempurnaan pemasangan rangka baja. Sementara yang kita lihat di sini adalah pembangunan untuk nantinya penyuplai listrik ya. Dan ini adalah merupakan pembangunan untuk kelistrikan, di mana nantinya untuk seluruh kelistrikan yang berada di sirkuit Mandalika ini akan disuplai dari sini. Kemudian kita akan melihat juga di pembangunan area pedok sahabat semua, baik di area pedok yang sudah dilakukan pengecoran maupun pengecoran dasar atau pengecoran untuk lapis yang kedua maupun untuk penggalian dan perataan. Dan kita lihat di sini sedang dilakukan pengerjaan, dan di depan ada yang sedang melakukan penyiraman pengecoran yang sudah dilakukan pengecoran. Kemudian di sini kita lihat ada pembuatan drainase dan sebagian sudah dilakukan pemasangan untuk box covernya ya. Kemudian di sini kita lihat untuk pengerjaan pengecoran sudah dimulai di area yang ada di garis ketiga kalau tidak salah ya, karena dibagi-bagi di sini. Dan untuk sebelah kirinya di sini masih dilakukan pemadatan dan penyempurnaan untuk area yang nantinya akan dilakukan pengecoran. Sementara di sini di bagian sisi kanan kita di sini, tepatnya di sebelah kiri trek lurus untuk area pedok, sudah mulai dilakukan untuk pengecoran lapis yang kedua. Dan kita lihat di sini ada pipa yang ditanam di bawah pengecoran, dan itu untuk kelistrikan sahabat. Kemudian kita akan lanjut ke sebelah kiri, di mana di sini di sebelah kiri sedang dilakukan pemadatan ya, dan sebentar lagi nanti akan dilakukan pengaspalan juga. Namun sepertinya apakah memang akan dilakukan pengaspalan atau dicor ya seperti yang ada di pitland itu, namun sepertinya akan dilakukan pengaspalan hingga ini tersambung dengan area jalan yang menuju luar sirkuit di tikungan yang pertama sebelah kiri yang nanti terhubung dengan jalan provinsi.
Sementara yang kita lihat di sini adalah AMP ya, atau alat produksi aspal, dan disinilah aspal diracik, aspal dibuat ya, dan setelah dibuat di sini kemudian diangkut, dibawa oleh dump truck, dan kita lihat juga di sini ada dump truck yang sedang mengantri, kemudian langsung mengantri untuk silih berganti dituangkan ke atas finisher, langsung dihamparkan oleh finisher dan kemudian dipadatkan. Kemudian ini tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Di bagian run off, track lane, area curb, penanaman rumput, concrete barrier, pagar pembatas, area gravel. Di sini tidak ada pengerjaan, namun di sebelah kiri di sini sahabat, saya perhatikan kemarin ini sudah rapih, sudah rata. Tetapi sekarang sudah menumpuk lagi seperti ini ya, jadi seperti diacak-acak lagi. Mungkin bukan diacak-acak lagi ya, tapi penyempurnaan, karena memang di bagian kiri track lane di sini masih digunakan untuk pengangkutan aspal nanti ketika melakukan pengaspalan untuk lapis yang terakhir. Sepertinya itu sahabat ya, masih digunakan untuk lalu lintas atau hilir mudik kendaraan, baik kendaraan yang pengangkutan aspal maupun alat-alat berat sebagai alat pengaspalan. Sementara kita akan berbelok ke arah kanan. Di sini adalah jalan yang menghubungkan lintasan menuju ke zona dalam sirkuit. Sementara yang ada di depan ini adalah nantinya jalan yang akan terhubung dengan tunnel yang pertama. Jadi dari tunnel yang pertama langsung menuju jalan ke sini, dan langsung ini akan terhubung dengan tunnel yang kedua ya, yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan ke-8. Dan di sini sedang dilakukan pembuatan badan jalan dan juga sedang dilakukan pengoneksian drainase yang ada di tikungan 4, terutama dari drainase yang memotong lintasan. Baik sahabat, kita lanjut ke tikungan yang kelima. Di sini di tikungannya kelima menuju tikungannya ke-6, kita lihat sahabat, di sebelah kiri di sini ya, di sebelah kiri area run off. Nah, kemarin sudah rata, sudah rapi, tetapi sekarang seolah-olah dikasih dulu jalan, dibuat jalan ya, dan nanti itunya sepertinya untuk lalu lintas kendaraan, terutama untuk dump truck dan alat-alat berat untuk melakukan pengaspalan. Nah, disinilah sahabat nantinya akan dibangun tribun ya, atau grandstand akan di sini yang berhadapan dengan di sebelah kanan, atau tepatnya di antara tikungan ke-5 dan ke-6, bagian dalam sirkuit dan bagian luar sirkuit. Nantinya yang berada di depan kita ini yang masih banyak pohon-pohon kelapa itu ya. Nah, nantinya akan berhadapan di sini, saling berhadapan untuk pembangunan tribun ya, atau grandstand. Jadi nanti kita akan selalu memantau, dan itu menurut kabarnya seperti itu ya, kabar yang beredar seperti itu, bahwa di sini akan dilakukan pembuatan tribun atau juga grandstand. Kemudian kita lanjut ke tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8, di mana di sini untuk persiapan pelebaran pengaspalan di bagian sisi kanan outer line. Jadi dilakukan pelebaran sahabat, walaupun memang menurut kita sudah cukup lebar, tetapi mungkin standarnya kurang lebar, jadi nanti ditambah lagi, karena memang nantinya akan disimpan ban-ban yang sudah ada sekarang ya. Dan kita lihat di gudang bannya sudah begitu banyak sekali, dan nanti akan disimpan di pinggir untuk safety atau untuk pengaman bagi para rider yang mengalami kecelakaan atau juga crash. Nah, ini adalah tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 sahabat. Di sini tidak ada pengerjaan, namun kita lihat di bagian sisi kanan outer line berwarna hitam itu merupakan persiapan pengaspalan pelebaran, sama yang kita lihat barusan di tikungan ke-6 dan ke-7. Kemudian kita lihat di sini di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, untuk concrete barriernya masih belum dipasang semuanya. Untuk besi dan kawatnya sahabat, bahkan kita lihat ya. Nah, dari sini batasnya kita lihat sudah ada pemasangan untuk besi dan juga rangka kawatnya. Dan seperti inilah tikungan yang ke-10 dan juga tikungan yang ke-11, di mana di sini area
untuk gravelnya sudah cukup rapih ya, bahkan sudah mulai terlihat bentuk aslinya walaupun memang belum sempurna, dan gravel ini kelihatannya masih terus dalam tahap pembangunan dan perataan, walaupun memang nanti masih terganggu mungkin dengan kendaraan-kendaraan yang akan melakukan pengaspalan ya, karena memang di sini belum dilakukan pengaspalan secara utuh atau secara sempurna karena baru dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Dan informasi bagi sahabat yang membutuhkan informasinya atau yang masih belum mengetahui bahwa untuk pengaspalan di sirkuit Mandalika untuk track lane atau main track ya, atau track yang utama yang mempunyai lebar 15 meter ini, untuk pengaspalan lapis yang pertama dan lapis yang kedua telah selesai dan telah terhubung sepanjang 4,31 km. Dengan pengaspalan lapis yang pertama itu AC base ya, dengan ketebalan 8 cm. Sementara yang baru saja kemarin selesai dilakukan untuk lapis yang kedua setebal 6 cm. Lalu untuk pengaspalan yang terakhir nanti akan dilakukan pengaspalan secara serentak menyeluruh tanpa henti sepanjang 4,31 km. Kenapa dilakukan pengaspalan tanpa henti? Karena memang peraturannya seperti itu. Tidak boleh ada sambungan kecuali di sambungan pertama kali melakukan pengaspalan. Dan lapis aspal yang ketiga itu adalah ACWC ya, yang nantinya akan mempunyai ketebalan setebal 4 cm. Baik sahabat, ini adalah tikungan yang ke-13. Di bagian inner line di sini masih belum tersambung ya, karena di sini masih dalam tahap pengerjaan untuk penyambungan. Dan kita lihat ini sudah dilakukan pengurugan dan penimbunan, hanya tinggal menyempurnakan saja untuk penimbunannya dan perataan, kemudian juga pemadatan. Namun kita lihat di tengah-tengah di situ masih ada sebagian ya rumah yang masih belum dilakukan land clearing atau masih belum dilakukan pembongkaran. Nah seperti ini sahabat di bagian sisi kanan inner line, terutama di area yang nantinya akan disambung, dan di sini sudah mulai dikerjakan. Kemudian untuk penempatan konkrit barrier dan juga drainase wis beton sudah banyak sekali yang nantinya akan disimpan di bagian yang akan disambung di bagian inner line tikungan yang ke-13. Demikianlah sahabat video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi sahabat semua atau informasi, walaupun memang visual dan isi narasinya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak akan mungkin bisa berkembang. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di nanti sore, kita akan selalu update untuk pengerjaan pengembangannya ya, hasil capaiannya dari pagi hingga sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat-sahabat semuanya.